Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Di video sebelumnya kita sudah mempraktekkan langkah untuk membuat video pembelajaran untuk aplikasi Android ya teman-teman, yaitu langkah nomor 1 sampai langkah nomor 3. Dan untuk video kali ini saya akan mempraktekkan langkah nomor 4, yaitu membuat soal atau kuis interaktif agar nanti di aplikasi pembelajaran Android kita ada latihan soal yang bisa dikerjakan oleh siswa. Dan nanti di latihan soal tersebut siswa bisa mengetahui jawabannya benar ataupun salah, dan juga bisa mengetahui skor yang dia peroleh, apakah di atas KKM ataupun di bawahnya. Jadi nanti aplikasi Androidnya seperti ini. Di halaman pertama ada tombol mulai, selanjutnya ada informasi mengenai aplikasi, lalu ke menu utama. Di sini ada menu pendahuluan. Di menu ini terdapat informasi mengenai kompetensi, indikator, dan tujuan. Selain itu di sini juga ada menu materi. Di menu materi ini ada jenis makanan dan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya terdapat juga untuk menu soal. Di menu soal ini nanti terdapat soal-soal yang interaktif ya teman-teman. Jadi di sini bisa menjawab pertanyaan yang disediakan dan ada informasi apakah benar ataukah salah seperti ini. Selain itu di sini juga akan bisa kita lihat untuk nilai ya teman-teman, apakah nilai kita memenuhi KKM atau tidak. Ini skornya, dan kita juga bisa melihat ulasan soal. Lalu juga ada menu pengembang. Di sini nanti ada informasi identitas kita sebagai pengembang. Dan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk membuat aplikasi seperti tadi, simak terus video ini sampai selesai. Ini file PowerPoint yang sudah kita buat di 3 video sebelumnya ya teman-teman. Ini coba saya play dulu. Ini sudah ada informasinya dan juga tombol-tombol navigasinya. Di sini untuk tombol-tombolnya sudah kita aktifkan. Nanti link videonya akan saya taruh di deskripsi video ini. Sedangkan kali ini kita akan membuat untuk kuis ataupun soalnya. Karena di sini ada menu soal, jadi nanti akan kita buatkan soal interaktif yang bisa dikerjakan siswa kita, dan juga nanti ada informasi skornya apakah di atas KKM ataupun tidak. Di sini saya sudah menyiapkan 5 soalnya, tipe pilihan ganda semua, dan ini untuk pilihan gandanya saya buatkan 3 agar simple. Dan nanti untuk membuat soal seperti itu kita masih menggunakan aplikasi PowerPoint, tapi kita harus menginstal aplikasi lainnya. Kita harus mendownload dan menginstal aplikasi ini, namanya iSpring. Jadi teman-teman bisa download dulu dari Google, setelah itu tinggal diinstal seperti biasa. Dan kalau sudah terinstall maka nanti akan muncul tab baru namanya iSpring Suite ya teman-teman. Ini aplikasi PowerPoint saya sudah ada tab baru namanya iSpring. Nah, nanti kita akan membuat kuis ataupun soal menggunakan aplikasi ini. Langsung saja saya praktekkan. Saya buat slide baru dulu. Ini untuk slide soalnya. Setelah itu kita langsung saja membuat kuis ataupun soalnya. Caranya di tab iSpring Suite ini kita pilih ini, kuis. Kita klik. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan kalau untuk membuat kuis kita pilih saja ini. Nah, selanjutnya akan
muncul halaman seperti ini. Dan sebelum kita membuat kuis, kita harus melakukan settingan dulu. Kita bisa langsung ke tool ini, properties, kita klik saja, dan di main properties ini kita bisa membuat judul kuisnya, misalnya latihan soal. Lalu untuk size-nya kita biarkan saja default. Lalu ke bawahnya ada quiz scoring. Di sini kita bisa menentukan apakah mau di scoring by passing score ataupun tidak. Maksudnya nanti kalau kita setting by passing score, nanti kalau nilainya di bawah passing score, maka akan ada notifikasi di siswa kita kalau dia belum berhasil ataupun belum lulus. Ini saya setting saja, dan di bawahnya ini kita bisa men-setting untuk passing score-nya menggunakan persen atau poin. Di sini saya gunakan saja persen. Untuk passing score-nya 80%. Jadi nanti kalau siswa saya nilainya di bawah 80%, maka dia akan mendapat notifikasi bahwa dia belum lulus. Selanjutnya di question properties ini kita bisa men-setting di sini apakah akan dikasih limit untuk menjawab atau tidak. Lalu di sini apakah jawabannya akan diacak atau tidak, dan apakah di sini akan diperbolehkan untuk men-skip soal atau tidak. Dan di bawah ini misalnya kita bisa mau mengganti keterangan apabila keterangan jawaban benar atau salah juga bisa. Di sini misalnya saya ganti saja dengan selamat jawaban benar. Lalu yang salah ini saya ganti dengan maaf jawaban salah. Lalu yang bawahnya juga bisa kita ganti dengan bahasa Indonesia. Ini saya setting 2 saja karena buat sampel. Lalu kita klik saja apply to all. Lalu apply. Setelah itu kita juga bisa men-setting poinnya. Ini karena nanti soal saya itu hanya 5, jadi saya kasih poin per soal itu 20. Ini disesuaikan saja dengan jumlah soal kita. Lalu setelah itu kita bisa klik save. Setelah itu kita bisa langsung untuk membuat kuisnya. Caranya klik ini, di pojok kiri atas ada question. Kita pilih soal apa yang akan kita buat. Di sini banyak pilihan ya teman-teman, dan saya memilih yang multiple choice. Setelah itu di sini kita bisa membuat soal nomor 1. Ini saya copy saja dari Microsoft Word. Ini soal nomor 1, saya copy dan saya paste di sini. Untuk jawabannya juga saya copy agar cepat. Setelah itu misalnya kita mau memberi gambar, untuk soal juga bisa. Caranya di sini kita klik saja lambang picture, lalu kita pilih untuk gambarnya. Di sini saya pilih yang ini misalnya. Nah, nanti di atas soal ada gambar seperti ini. Selain gambar juga kita bisa menginsertkan video ataupun audio. Begitupun untuk jawabannya, kita juga bisa menginsertkan picture. Setelah itu kita di sini tinggal memilih kunci jawabannya. Misalnya ini kunci jawabannya itu carnivore. Kita klik saja seperti ini. Lalu kita buat soal nomor 2. Misalnya untuk soalnya jawabannya mirip, kita bisa lakukan duplikat. Caranya di sini kita klik kanan, kita pilih duplicate. Nanti soal nomor 2 akan sama dengan soal nomor 1. Tinggal kita ganti untuk pertanyaannya. Karena untuk nomor 2 ini jawabannya sama, jadi saya pilih duplikat saja. Soalnya saya ganti, setelah itu gambarnya juga saya ganti.
Kita kasih gambar yang ini misalnya. Lalu untuk kunci jawaban nomor 2 ini herbivore, kita klik saja untuk kunci jawabannya. Jadi nanti otomatis untuk soal ini dia akan mendapat nilai 20 kalau menjawab sesuai kunci jawaban. Lalu untuk soal nomor 3 bisa kita buat dengan cara ini. Kita klik lagi question, lalu kita pilih multiple choice. Setelah itu saya copy untuk pertanyaannya, saya paste di sini. Lalu di sini saya insertkan gambar juga. Lalu untuk jawabannya di sini saya copy paste juga. Dan jangan lupa kita pilih untuk kunci jawabannya. Ini kunci jawabannya C. Oh ya, untuk skor ini 20 per soal karena tadi kita sebelumnya sudah men-setting di properties itu untuk skornya 20. Tapi di sini kita juga bisa merubahnya kalau mau kita rubah. Dan ini kalau kita mau men-setting untuk batasan menjawab juga bisa. Tapi saya tidak batasi saja. Kalau yang di bawah ini shuffle answer itu maksudnya adalah nanti jawabannya akan diacak. Jadi di siswa satu dan siswa lainnya untuk ABC-nya itu akan teracak. Kita lanjutkan. Untuk soal nomor 4, kita klik lagi question. Kita masih memilih yang multiple choice. Setelah itu saya copy dulu untuk soalnya. Setelah itu kita pilih untuk kunci jawabannya. Ini kunci jawabannya C. Dan kita copy paste lagi yang soal terakhir ini. Kunci jawabannya juga yang C. Oh ya, untuk tipe soal ini sangat banyak. Kita bisa menggunakannya sesuai kebutuhan. Mungkin nanti di video lainnya akan saya buatkan tutorial khusus untuk membuat jenis-jenis soal ini. Setelah soal dibuat semua beserta kunci jawabannya, kita bisa menuju ke sini, quiz result. Di sini kita bisa merubah untuk bahasanya. Misalnya di sini saya ganti dengan bahasa Indonesia. Selamat kamu lulus. Lalu yang violet kita juga bisa ganti dengan bahasa Indonesia. Maaf kamu belum lulus. Dan di sini kita juga bisa menginsertkan audio. Tapi kali ini saya hanya tulisan saja. Setelah itu kita juga bisa memilih ini. Di sini banyak pilihan apakah skornya akan ditampilkan. Dan untuk passing skornya juga akan ditampilkan atau tidak. Lalu nomor 3 ini apakah jawaban benarnya akan ditampilkan atau tidak. Kita checklist saja sesuai kebutuhan kita. Yang ini saya pilih saja biar siswa kita bisa mencoba kuisnya lagi unlimited. Jadi di siswa kita bisa mencoba terus tanpa ada batasan. Di sini kita juga bisa membatasi berapa kali, misalnya 1 kali atau sampai 9 kali. Tapi di sini saya memilih yang unlimited. Selain itu kita juga bisa membuat untuk halaman awal untuk instruksi kuisnya. Jadi agar nanti siswa kita ketika masuk tidak langsung menuju ke soal nomor 1 ini. Jadi sebelumnya dia bisa menuju ke halaman instruksi kuis. Caranya di sebelah atas ini kita ada pilihan introduction. Kita pilih intro slide, maka di bagian atas ini akan nampil grup baru. Jadi di sini misalnya kita ganti tulisannya selamat datang. Di sini kita juga bisa kasih tebal hurufnya, misalnya saya bold. Setelah itu di bagian bawah ini saya kasih tulisan
Dan kalau misalnya kita rasa sudah cukup, karena di sini sudah ada halaman intro, lalu ada halaman kuis, lalu yang terakhir ada halaman hasil, kita bisa melihat untuk tampilan slide-nya. Di sebelah sini kita pilih yang slide view. Seperti ini nanti tampilannya. Misalnya kita mau merubahnya juga bisa. Misalnya di sini kita perkecil saja, kita pindah posisinya di sebelah bawah. Lalu ini kita ke ataskan juga bisa. Kita sesuaikan dengan selera kita. Lalu untuk halaman kuisnya seperti ini, kita juga bisa geser-geser. Karena defaultnya seperti ini, gambarnya di sebelah kanan. Tapi di sini kita bisa ubah untuk tata letaknya, misalnya seperti ini. Kita buat seperti ini, lalu di sini nanti akan saya insertkan gambar juga bisa. Caranya kita klik insert, lalu kita pilih gambar. Misalnya saya akan insertkan gambar ini. Dan untuk halaman pertama juga bisa kita insertkan gambar juga. Lalu untuk nomor 3 ini kita sesuaikan juga untuk letak-letaknya. Di sini kita taruh gambar guru juga. Selain menggunakan insert, kita juga bisa mengkopinya dari halaman lain. Ini kita klik, pencet Ctrl C, lalu di halaman ini kita pencet Ctrl V, maka dia akan terpaste ke sini. Begitupun untuk soal nomor 3 ini. Lalu yang keenam ini hasil. Di sini kita juga bisa menyesuaikan untuk warna maupun jenis hurufnya. Misalnya ini saya ganti dengan yang ini. Untuk ukurannya saya perbesar. Misalnya seperti ini. Lalu untuk warnanya juga bisa kita sesuaikan. Lalu yang lainnya juga bisa kita sesuaikan. Misalnya kita mau merubah menjadi bahasa Indonesia juga bisa. Tinggal kita ganti teksnya saja, kita tulis skor kamu. Lalu untuk passing skor ini kita tulis misalnya KKM. Dan untuk ini juga bisa kita sesuaikan dengan bahasa Indonesia. Nanti di video lain akan saya praktekkan untuk penyesuaian bahasa di iSpring. Setelah itu misalnya backgroundnya mau kita rubah juga bisa, karena ini backgroundnya masih polos. Kita bisa merubahnya di slide view ini, kita pilih desain. Setelah itu kita bisa pilih temanya, mau yang tersedia seperti ini. Dan di sini banyak pilihannya, tinggal kita sesuaikan saja kita mau pakai tema yang mana. Misalnya saya pakai yang ini, dan semua slide otomatis mengikuti tema yang kita pilih. Dan saya kira sudah cukup, ini kita close dulu. Setelah itu jangan lupa kita pilih save. Dan tadi di slide kosong ini sudah terisi kuis yang kita buat. Kita bisa coba untuk review dulu. Caranya kita klik di slide yang kita buat kuis tadi, lalu kita pilih preview. Kita pilih preview from this slide. Di sini kita tunggu sampai proses ini selesai. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Nanti hasil jadinya. Kita juga bisa memilih untuk review ini dengan mode handphone. Ini menggunakan mode desktop. Lalu untuk mode handphone kita pilih yang ini, landscape. Jadi nanti soalnya seperti ini. Kita bisa memilih jawabannya seperti ini. Nanti ada keterangan kalau jawaban kita salah. Ini maaf jawaban salah sesuai yang kita ketikkan tadi.
Lalu kita bisa lanjut seperti ini. Kita bisa lanjut lagi, kita cek apakah ada yang berantakan atau tidak. Kalau ada yang berantakan masih kita bisa perbaiki. Caranya klik saja ini edit slide, lalu di sini kita masuk lagi ke kuis. Setelah itu kita pilih lagi slide view-nya. Kita sesuaikan, kalau misalnya ada yang berantakan tinggal digeser-geser lagi, atau misalnya kalau ada teks yang salah ataupun jawaban yang salah juga bisa kita perbaiki lagi. Dan kalau sudah kita perbaiki, jangan lupa kita klik ini save and return. Dan ini untuk kuisnya sudah jadi ya teman-teman, slide kuis yang kita buat tadi, dan sekarang kita hubungkan dengan menu soal. Jadi nanti untuk menu ini dia akan mengarah ke slide quiz tadi, yaitu nomor 17. Tinggal kita klik kanan di menu soal, lalu kita pilih hyperlink, kita pilih place in this document, kita pilih yang slide ke-17 seperti ini. Jadi seperti itu cara kita membuat kuis di PowerPoint menggunakan iSpring Suite. Untuk video selanjutnya nanti akan saya praktekkan file ini yang sudah kita buat sebelumnya untuk menjadi file APK, sehingga nanti bisa diinstal di handphone siswa-siswa kita secara offline. Karena durasi video ini sudah cukup panjang, untuk video merubah PowerPoint ini menjadi aplikasi Android nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.